Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang yang akan menjadi cintamu selanjutnya. Siapakah dia? Oke, aku akan mencoba menarik energi dia. Siapakah yang akan menjadi cintamu selanjutnya? Aku melihat bahwa orang ini orang yang sangat pekerja keras ya. Dia dia orang yang memiliki kesibukan sehari-harinya itu sibuk gitu loh, dengan bekerja kah atau apa, intinya orang ini orang sibuk ya, sehari-harinya tuh punya kesibukan. Dan aku melihat di sini dia ini orang yang banyak sekali beban ya, banyak sekali tekanan, banyak sekali tanggung jawab yang harus dia pikul atau yang harus dia pegang seperti itu. Dan dia orang asing, orang baru ya, aku lihat di sini. Tapi ketika kamu dengan dia atau dia datang ke hidupmu, kamu atau dia memiliki telepati yang sama gitu loh. Kayak kalian bertemu itu kayak nggak diduga-duga, kayak ini mimpi gitu loh ya. Dan aku lihat juga mungkin bisa jadi kalian ini memiliki lagu yang sama, kalian suka lagu yang sama, atau kalian akan bertemu di suatu acara yang berhubungan dengan lagu, misalkan konser atau apa nih, pokoknya ada hubungannya dengan lagu. Dan aku melihat di sini tuh ada yang mungkin orangnya tuh suka have fun ya, suka have fun kayak anak kecil ya. Orangnya kayak anak kecil, sukanya bersenang-senang, atau mungkin perawakannya kayak anak kecil seperti itu, kayak anak-anak gitu ya, kayak children. Dan bisa jadi juga dia ini orang yang apa ya, bisa dibilang tuh kayak punya inner child atau masa kecil kurang bahagia, nah kayak gitulah ya. Jadi orangnya ketika dia udah dewasa sekarang tuh pengennya have fun aja gitu loh, orang yang kayak anak kecil gitu ya. Dan dia memang punya masa lalu yang sangat membekas kalau aku lihat di sini ya. Dia orang yang sangat membekas dari masa lalunya. Dia punya suatu cerita yang apa ya, yang bisa memberikan dia memori yang kuat gitu ya. Entah mungkin dia pernah apa dari masa lalunya, pernah punya cerita yang kelam kah atau apa gitu, yang pokoknya itu dia selalu mengingat tentang masa lalu gitu ya, masa lalu dia. Atau bahkan mungkin dia ini suka sejarah ya, suka pelajaran sejarah, atau dia itu kayak paham gitu tentang sejarah gitu ya. Dan mungkin hubungan kalian ini akan seperti dirahasiakan dulu ya, nggak langsung sesumbar. Atau mungkin dia ketika suka sama kamu itu nggak langsung diutarakan, tapi kayak mungkin harus ditutup-tutupi dulu gitu ya. Ya mungkin orangnya nggak gampang apa ya namanya itu, langsung percaya diri
gitu, untuk menyatakan perasaan kayak gitu ya. Aku melihat di sini. Jadi hubungan kalian mungkin akan dirahasiakan terlebih dahulu. Atau mungkin dia ini karena masih punya masa kelam dari masa lalunya sehingga ya dirahasiakan seperti itu. Atau bisa jadi ada sesuatu ya di kehidupan dia sehingga harus dirahasiakan dulu hubungan kalian ya. Mungkin misalkan nih dia belum siap ngomong ke orang tuanya, ke keluarganya, seperti itu. Jadi harus dirahasiakan dulu hubungan dia bersama kamu gitu. Tapi tenang aja, di sini ada desan ya. Apapun yang sebenarnya dia rahasiakan dari kamu, apapun yang sebenarnya ditutup-tutupi dari kamu, di sini semua akan terbongkar kok ya. Karena desan itu semesta menginginkan kebahagiaan untukmu, bukan untuk dipermainkan, sehingga apapun yang baik buruknya orang ini akan dikuak ya, akan dibongkar sehingga kamu bisa menentukan apakah memang orang ini orang yang tepat untukmu atau justru malah kamu harus meninggalkan orang ini, sehingga kamu bisa menilai gitu ya, orang ini pantas nggak untukmu, tepat nggak untukmu, seperti itu. Karena desainnya itu menginginkan kebahagiaan untukmu, keberhasilan dalam hubungan, seperti itu. Dia adalah orang yang mungkin kayak lagi bermasalah gitu dengan keuangan dia ya. Bisa jadi dia mungkin berinvestasi atau membuat usaha apa gitu ya, atau mungkin bisa jadi mengalokasikan uangnya atau membeli suatu barang kayak gitu. Kayak dia nggak yakin mengeluarkan uangnya itu untuk barang-barang atau hal-hal yang bisa menghasilkan atau berbuah gitu loh ya, bisa menguntungkan gitu. Kayak misalkan investasi, apakah dia kayak nggak yakin gitu apakah investasi dia ini akan menghasilkan seperti itu. Kalau misalkan membeli sesuatu apakah emang bermanfaat kayak gitu ya orangnya, atau memang orangnya kadang-kadang suka kayak gitu, bisa jadi ya. Jadi aku lihat juga dia ini orang yang apa ya, orang yang memiliki keyakinan akan memberikan kebahagiaan kepada pasangan kah, kepada orang-orang tersayangnya kah, kayak gitu. Tapi justru malah menimbulkan ketegangan dan kekhawatiran ya. Jadi dia ngerasa kayak tidak sepadan dengan usaha yang dia lakukan gitu ya. Kayak misalkan gini, dia menjalani hubungan dengan kamu, dia merasa bahwa dia mampu untuk memberikanmu kebahagiaan, mampu memberikan kamu kesenangan kayak gitu ya. Tapi ternyata justru malah kamu merasa kayak risih, kamu merasa tertekan, kamu merasa tidak nyaman, justru malah adanya pertengkaran di antara kalian kayak gitu ya. Aku lihat seperti ini, seperti itu gitu ya. Intinya aku melihat kayak kamu menjalani hubungan dengan si dia ini agak sulit ya, agak sulit. Bahkan aku melihat juga hubungan kalian kayak terperosok dalam hubungan yang monoton ya, tidak ada perkembangan dalam koneksi hubungan kalian. Jadi kayaknya kalian ini perlu ruang untuk jeda dulu dalam rutinitas kalian ya. Dalam rutinitas kalian mungkin kalian terlalu fokusnya ke karir kah, ke materi kah, ke kehidupan sosial kah, atau apa gitu ya, sehingga kalian kayaknya kalau untuk membuat hubungan ini berhasil memang kalian butuh untuk quality time berdua gitu ya. Karena mungkin salah satu di antara kalian ini tidak terlalu effort di hubungan ini. Bisa jadi kamu kayak nggak terlalu effort gitu ke dia, karena mungkin
apa ya, kamu merasa kayak ada tekanan itu tadi ya, mungkin kamu merasa tertekan atau tidak nyaman dengan dia, risih dengan dia gitu. Bisa jadi mungkin dia yang mendatangi kamu sehingga kamu nggak dia yang effort atau dia yang mendatangi kamu sehingga kamu kayak risih gitu aja gitu kalau lihat ya. Tapi bisa juga dia, jadi situasikan aja lah energinya ya, situasikan energinya. Ya kalau aku lihat di sini kayak kalian tuh kurang waktu untuk dihabiskan bersama gitu deh ya, sehingga membuat hubungan kalian itu kayak mungkin on off atau justru malah sampai terputus gitu karena kalian terlalu sibuk dengan pekerjaan, uang atau masalah lainnya ya. Apalagi di sini kalian kayak ngerasa kesal gitu ya karena lambatnya perkembangan dari hubungan kalian. Jadi kayak upaya-upaya yang kalian coba lakukan tuh kayak kurang efektif gitu. Ya, aku melihat di sini. Dan kemungkinan juga aku melihat kayak kalian ini akan sering bertengkar ya. Banyak masalah yang tidak kalian sepakati sehingga membuat hubungan kalian jadi punya masalah yang krusial. Aku lihat di sini. Jadi kayaknya kalian butuh waktu atau ruang untuk bernafas, untuk menenangkan diri karena saking banyaknya masalah ya. Sehingga kayak mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari situasi kalian kayak gitu, dan kalian harus bisa cari solusinya gimana nih, harus memperbaiki hubungan di antara kalian ya. Kalau aku lihat di sini memang benar-benar aku lihat kayak sulit ya, sulit ya kamu menjalani hubungan kamu selanjutnya. Bahkan sampai kalian ini melakukan gencatan senjata untuk sementara waktu gitu karena kalian terlalu sering bertengkar gitu kan. Terus itu juga aku melihat ya sampai ada yang berpikir bahwa apakah ia harus berpisah seperti itu. Cuman harus mikirin lagi, kalau berpisah berarti aku harus sendiri lagi dong, harus memulai ulang dari nol dong kayak gitu. Jadi kayak mempersiapkan mental untuk keputusan yang akan nanti kedepannya diambil seperti itu. Aku lihat saking kalian sering banget merasa tidak nyaman di hubungan ini ya. Ace of Cup aku melihat bahwa ini memang hubungan baru ya, dengan orang baru. Aku lihat di sini memang dengan orang baru, cuman ini memang rasanya kayak segar gitu loh, beda, orangnya ini tuh beda dengan masa lalumu ya. Rasanya itu kamu kayak punya perasaan cinta yang segar, atau kayak kamu itu didatangkan dengan orang yang berbeda gitu, sehingga kayak ngerasa ini segar gitu loh hubungannya. Tapi sebenarnya tidak, hubungan ini justru malah sebenarnya itu goyah, gampang goyah, karena kalian itu menjalani hubungan ini tuh tidak separalel atau tidak sejalan atau tidak beriringan, karena hanya sebelah pihak yang effort, yang satunya lagi kayak cuek gitu ya, atau kayak risih seperti itu ya. Ya mungkin salah satu di antara kalian ada yang merasa masih tertrigger dari masa lalu kalian dengan mantan kalian atau masa lalu kalian, sehingga ya ini, atau mungkin memang sifat salah satu di antara kalian orangnya cuek ya, sehingga nggak beriringan itu ngejalanin hubungan ini. Makanya bisa jadi hubungan kalian disembunyikan juga ya, karena ini hubungannya nggak lancar, hubungannya sulit gitu ya, bisa jadi. Dan memang kamu berdealing dengan seseorang yang agak impulsif, tapi sebenarnya dia ini mandiri, kuat orangnya, cuman agak impulsif, sehingga dalam melakukan tindakan atau dalam membuat keputusan itu kayak ya suka-suka dia gitu. Misalkan hari ini pengen melakukan A, ya udah dia akan lakukan. Tapi kalau misalkan 2-3 hari ke depan dia udah bosen dengan A, ya maka dia akan lakukan yang sesuai dengan apa yang dia mau lagi di hari itu. Misalkan mau melakukan B, maka dia akan lakukan B kayak gitu ya. Jadi orang yang nggak konsisten, jadi kayak ya suka-suka hati dia mau ngapain kayak gitu ya, sehingga mungkin akan sulit bagimu untuk membuat dia bertahan atau membuat dia
konsisten gitu ya. Dan orangnya aku lihat di sini pemberani sih, pemberani, punya energi yang penuh, dan orangnya bervitalitas kayak gitu ya. Orangnya kuat aku lihat di sini. Dan juga orangnya menarik ya, orangnya menarik dimanapun dia berada tuh banyak orang-orang yang suka sama dia gitu. Mungkin memang ganteng atau cantik ya, atau mungkin kepribadiannya yang bagus gitu ya, ramah mungkin ya, atau humble mungkin gitu ya. Dia orangnya pemberani, kuat, tidak takut pada apapun, siap berjuang untuk memiliki sesuatu yang dia inginkan kayak gitu. Cuman sayangnya memang agak impulsif, itu aja sih. Cuman dia ini penyayang kok, aku melihat dia ini penyayang ya. Dia itu bisa menjadi pasangan yang baik, yang luar biasa baik, aku lihat di sini. Terus itu juga aku melihat di sini ya, sebenarnya menguntungkan aja sih kalau kamu menjalani hubungan dengan dia. Kamu akan merasakan banyak kenyamanan secara emosional ya. Cuman ya itu, kalian harus bisa menghindari pertengkaran-pertengkaran kecil, apapun itu harus diminimalisir ya. Yaitu aku lihat di sini. Kamu dengan dia itu bisa langgeng, asal kalian itu bisa meminimalisir pertengkaran-pertengkaran, bahkan itu kalau misalkan pertengkaran kecil ya. Memang awal mula kalian akan sering gencatan senjata, sering diam-diaman gitu ya. Itu ya dari pertengkaran-pertengkaran kecil gitu. Jadi harus diminimalisir ya kalau bersama dia. Jangan mancing-mancing emosi dia deh. Jangan ngetes dia yang ngebuat dia marah deh kayak gitu ya. Karena kalau aku lihat di sini dia itu akan membuat hubungan kalian penuh dengan romansa. Ya, penuh dengan kasih sayang seperti itu. Bahkan dia ini orang yang sangat bisa mendukung kamu dalam mengalami, jika kamu sedang mengalami masa-masa sulit. Ya, dia akan selalu ada untukmu. Ya. Terus itu juga aku lihat di sini dia ini orang yang sangat berdedikasi sekali dalam hubungan, bisa jadi banyak effortnya, atau ya bisa dibilang tuh ada lah usahanya kayak gitu ya. Setia, orangnya juga menarik, orangnya penuh dengan semangat ya, orangnya ramah, setia, penuh kasih sayang. Bahkan mungkin bisa jadi kamu berdealing dengan seorang ayah yang berbakti. Bisa jadi mungkin dia duda ya, atau dia bisa jadi menjadi peluang sebagai suamimu, dan dia akan setia, dia akan berdedikasi kepada keluarganya ya. Jadi ada potensi dia bisa menjadi pasangan hidupmu. Kalau dia pria ya, kalau kamu perempuan ya, dia bisa menjadi seorang ayah yang baik ya. Dan aku lihat di sini dia memiliki lebih banyak pengalaman hidup dari kamu ya. Setidaknya dia ini orang yang cukup stabil secara emosional, orangnya baik hati, murah hati ya. Bahkan dia juga murah hati dengan waktu. Jadi kapanpun misalkan kamu butuh dia akan meluangkan waktu gitu. Untuk misalkan cuma ngedengerin kamu curhat, ngedengerin kamu pengen ngobrol doang kayak gitu ya, ngejokes gitu doang ya, dia akan ngedengerin kayak gitu. Terus juga orangnya punya kebesaran hati ya, penyabar. Dan aku melihat di sini orang yang penuh kasih sayang. Cuman ya itu ya, hati-hati, kamu harus bisa menghindari beda argumen atau pertengkaran kecil dengan dia kalau misalkan mau langgeng kayak gitu. Oke, aku rasa cukuplah ya, cukup sampai di sini aja. Inilah ciri-ciri orangnya yang akan selanjutnya menjalani hubungan dengan kamu. Ya, dengan kamu, dia orang baru, dia akan memberikan perasaan
cinta atau hubungan yang segar. Cuman ya hati-hati, karena di sini salah satu pihak tuh ada yang terlalu cuek kah atau jomplang gitu ya dalam effortnya, sehingga hubungan kalian agak sulit dijalani ya. Apalagi di sini orangnya kan impulsif, terus itu juga aku lihat sering sekali kalian itu beradu argumen atau ya bertengkar, berselisih paham. So hati-hati, kurangi kalian cari-cari masalah dengan orang ini ya, atau ngetes dia, akhirnya dia emosi gitu ya. Sebenarnya dia ini orang yang bisa mengontrol emosi ya, orang yang sangat stabil secara emosional. Cuman ya hati-hati, orang juga punya batas kesabaran ya. Ya oke, kata orang-orang sabar itu nggak ada batasnya. Tapi secara faktanya di dunia ini nggak ada orang yang nggak sabar ya. Nggak ada orang di dunia ini akan seterusnya sabar seperti itu ya. Oke, aku rasa cukup untuk zodiaknya. Di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces. Kayak itu aja, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Ini alfabetnya ya, bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau misalkan kamu akan bertemu di suatu tempat apa gitu ya, yang ada hubungannya dengan huruf-huruf ini, atau apapun yang bisa mengingatkan kamu dengan dia di alfabet ini ya. Oke, aku rasa cukup ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.